Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini ada yang ngaku-ngaku dia murtad. Katanya waktu kecil dididiknya sangat keras sama bapaknya sampai digebukin. Wah, coba kita lihat. Nama saya Iis Ismawati. Saya dilahirkan dari keluarga agama Muslim. Ayah saya seorang ustadz. Saya dari kecil diajari oleh ayah saya agama Muslim yang begitu keras. Agama Muslim, ada juga agama Islam ya Bu ya, bukannya agama Muslim. Muslim itu orangnya. Dari sini udah salah nih dia, blunder nih. Nah, dididik dari kecil sholat, kalau nggak sholat dimarahin, bener-bener dimarahin, dan saya diajarin tidak boleh memeluk agama lain selain agama Islam. Ayah saya begitu membenci yang namanya agama Kristen, dan dia sudah berkata, sudah bersumpah untuk anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya tidak boleh memeluk agama yang lain selain agama Muslim. Saya di Muslim dididiknya seperti waktu dari kecil, masih kecil. Saya yang ngajarin sekali bapak saya ngaji, terus setelah itu ada lagi pengajian dididik. Kalau nggak sholat disiram, dikebukin. Mereka bilang kalau nggak sholat masuk neraka. Kalau kita masuk agama lain juga dibelut masuk neraka, kafir. Itu selalu dididik kerasnya seperti itu. Jadi kita nurut, bukan karena, jadi kita takut sama saya takut sama ayah saya, bukan takut sama Tuhan. Bukan sama Tuhan. Jadi saya takut sama ayah saya, karena ayah saya kalau setiap maghrib dia udah megang pukulan apa tuh yang panjang itu tuh kayu. Rotan. Jadi anak-anak udah kayak kayu, kayak kayu kecil gitu, kayak kayu gitu panjang, bukan kayu apa, bambu gitu, ketok-ketok. Jadi dia ini harus kumpul, harus sholat, kalau nggak sholat disiram kayak itu. Jadi ajarnya keras. Nih dia terlalu berlebihan. Masa dia bilang kalau setiap maghrib, nah emang orang Islam sholatnya maghrib doang? Ya kan ada maghrib, isya, ada zuhur, subuh, asar. Dia bilang tiap maghrib, berarti dia sholatnya maghrib doang gitu. Ya ini udah aneh nih. Terus dia bilang terlalu keras. Ini kenapa nih ya murtadin begini nih selalu bilangnya agama dulu keras, agama Islam keras, diduduknya keras, radikal segala macem. Berlebihan banget, padahal dia di dalam Islam itu ngajarin itu nggak kayak gitu. Bohong banget ini dia. Ini dia nih ngarang-ngarang aja nih dia nih. Cuma mau jelek-jelekin aja dia nih. Terus dipukul. Bahkan saya nggak merasakan kasih sayang dari ayah saya. Saya nggak merasakan. Saya bilang, menurut saya ayah saya jahat. Saya jahat dari kecil. Dia nggak maksudnya yang ngajarinnya keras gitu, benar-benar keras. Kalau kita nggak puasa, nggak boleh sama dia, harus puasa. Jadi, kalau nggak diikutin puasa wajib, dosa. Kata ayah saya seperti itu. Itu masih kecil. Saya masih kecil, umur sebelum SD saya udah dididik seperti itu. Belum SD udah dididik keras. Wah, dipukulin, disiram kalau nggak ibadah. Ini. Belum SD aja umur berapa ya? SD kelas 1 aja sekitar 6 tahun ya atau 7 tahun ya. Berarti kalau sebelum SD berarti 5 tahun. Nggak mungkin 5 tahun itu anak 5 tahun suruh sholat dipaksa, terus nggak mau digebukin, terus nggak mau disiram, nggak mungkin. Bohong, ibu ini bohong. Bu, jangan bohong, Bu, dosa, Bu. Udah pokoknya keras didikannya, benar-benar. Jadi saya takut sama saya. Jadi takutnya bukan takut karena Tuhan, misalnya saya harus ini. Jadi saya ngejalaninnya karena ya saya nunjukinnya kalau saya itu udah melakukan ibadah gitu loh, ibadah sholat 5 waktu di depan mereka gitu loh. Pas ditanya udah sholat udah gitu, pas ditanya udah puasa, lagi puasa nggak puasa, saya bilang gitu karena takut gitu loh. Kalau nggak begitu saya habis dipukulin gitu loh, dimarahin sama mereka. Disiram pakai air kalau lagi tidur, waktunya sholat dibangunin disiram. Lagi tidur banguninnya disiram, ya elah Bu, berlebihan banget sih Bu, jangan gitu bohongnya, ya elah bangetan banget, ketahuan banget bohongnya. Disiram pakai air seember. Ibu pernah tanya nggak kenapa papanya kok melakukan seperti itu? Karena dia bilang kalau nggak sholat, nggak melakukan itu, ntar kita nggak masuk surga, nggak. Jadi kita masuknya neraka kalau ditinggalin sholat 5 waktu. Mereka
Sebenarnya kalau emang orang tuanya ustadz ya, bapaknya ustadz, dia tuh akan mendidik anaknya dengan lembut, apalagi belum SD, ya kan. Dia pasti akan mendidiknya dengan lembut, dan juga ketika ditanya kenapa sih harus sholat, nggak boleh ninggalin, dia pasti ngejelasin. Karena kenapa? Karena emang udah kewajibannya, rukun Islam ada 5, yang itu pertama syahadat, kedua sholat gitu loh. Ini ngawur dia nih bilangnya nggak sholat masuk neraka segala macem. Jelasin dong yang benar, cari info dulu baru mau fitnah, jelek-jelekin agama Islam aja, bilangnya kasar keras pendidikan dan segala macem. Ya ngibul banget nih. Ayah saya bilang seperti itu, karena saya dididiknya seperti itu. Terus ngaji juga harus benar-benar ngaji harus benar-benar dihafalin, gini gitu ayatnya semuanya. Dari ini harus hafal bagi mereka gitu loh. Zikir gitu loh. Kalau kita minta sesuatu, doanya ini gitu, sama ayah saya diajarin seperti itu. Bahkan kalau kita minta apa gitu, minta rezeki, minta apa, doanya ini, semua diajarin sama ayah saya. Kalau nggak dihafalin, dapat sabetan. Kalau saya nggak hafal, begitu Pak. Begitu pernah saya sih nggak pernah lupa. Diajarin dari kecil saya udah diajarin ngaji saya pinter, alfa semua keluarga saya pinter, diajarin satu alif bah semuanya ngaji saya semuanya. Kalau kita nggak ngaji, waktunya habis maghrib mereka marah, udah bawa dipukulin anak satu-satu sampai mereka bilang kadang-kadang bego, tolol, ini aja nggak hafal begitu loh belajarnya, bego, tolol, ini aja nggak hafal. Ya udah saya hafalin aja tuh Pak, terpaksa. Bohong, nggak mungkin seorang ustadz didik anaknya kayak gitu, apalagi berkata-kata kasar. Nggak ada tuh dalam Islam ngedidik anak ngata-ngatain dengan kasar, mencela orang lain aja nggak boleh, apalagi ini anak sendiri. Nggak mungkin dipukulin terus dikata-katain, nggak mungkin. Ibu nih dusta. Saya tuh ngerjain ngapalin depan mereka satu-satu, dihadepin sama dia pakai bambu diketok-ketok begitu. Terus saya takut setiap dari kecil digituin, terpaksa saya jalanin jadi hatam, jadi bacanya, tapi saya kagak ngerti artinya. Kan mereka kan ajarinnya Arab, tapi saya kagak ngerti itu artinya apa, gini cuman dikit-dikit aja gitu loh. Kalau kayak Al-Fatihah ada kan artiannya, tapi kalau yang lain-lainnya kan karena mereka bahasa Arab, jadinya ya ada yang ngerti ada yang enggak gitu loh. Ah, ibu bisa aja ngibulnya. Kan ada artian terjemahan semua, Al-Quran terjemah. Emang yang ada artinya cuma Al-Fatihah doang. Ibu ngarang aja nih. Banyak terjemahan, Bo. Belajarnya. Kalau yang beda dengan di Alkitab, kalau Alkitab kan bahasanya itu. Jadi kita ngerti bacanya gitu, dan ada diajarin, ada kasihnya gitu loh. Kalau di itu nggak ada rasa kasih yang saya rasakan gitu loh. Misalnya kan kita orang Islam nih, kita assalamualaikum gitu ya. Itu nggak boleh Pak. Saya diajarin sama bapak saya. Ada bacaan yang lainnya disebutnya kafirun, dibilang jawabnya kita bilang aja salamnya kafirun gitu. Terus saya ikut Ngarang lagi kan. Masa salah sama orang Nasrani kafirun. Apa itu ngaco nih. pas lihat orang Kristen, ajarannya nggak seperti itu, ya kan? Tapi dia dengan kasih ngituinnya gitu loh. Dia dengan kasih, dan doanya juga nggak ngejelimet kalau kata saya. Kalau orang Kristen, misalnya kalau kayak kita sholat tahajud, kalau kita berdoa tahajud, ada lagi bacaannya minta ini biar cepet terkabul gitu. Kayak sholat istikharah, doanya juga beda lagi, begini gitu. Jadinya gitu. Kalau ini kan enggak. Kalau yang saya rasakan ada damai, ada kasih. Waktu saya kalau ngedengerin ceramah di agama yang lalu, diajarkan suruh membenci, gini. Ya kita kan suka ngedenger kok begini beda gitu. Kalau di Kristen yang saya rasakan, nggak pernah pendetanya atau waktu khotbah dia bilang membenci agama ini enggak. Dia malah merangkul, mengasihi gitu dengan kasih gitu loh. Dan misalnya kalau kita itu harus saling memaafkan, gini. Kalau disuruh enggak, kita diajarkan untuk benci gitu loh. Ibu ngibul mulu Bu, nggak boleh Bu kayak gitu Bu. Agama Islam tuh nggak ada ngajarin benci. Ya elah Ibu, Nabi Muhammad SAW aja nyuruh berdakwah dengan lembut, apalagi benci. Ya elah nggak mungkin. Ibu tuh selalu ngejelek-jelekin agama Islam banget, kesannya tuh agama Islam tuh kayaknya keras atau gimana gitu. Ibu tuh, saya emosi beneran saya ngeliat video ini. Kesel saya ngeliat tuh. Jadi kesana agama Islam tuh dicoreng banget sih sama ibu ini nih. Kayak kesannya dia bilang tuh bahwa agama Islam tuh keras banget, suruh membenci agama lain. Enggak gitu. Nabi Muhammad SAW aja nyuruh kita bermuamalah dengan baik dengan agama lain, bukan membenci. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Ibu-ibu ngarang aja. Ibu terlalu fitnah Bu, nggak boleh gitu Bu.
ajarannya suruh membenci orang lain. Saya nggak suka kalau membenci orang lain gitu. Ya itu dia kesaksian dari si ibu ini ya, katanya agama Islam tuh keras, katanya katanya bapaknya ustadz, terus dia dididik dari kecil, terus dipukulin, disiram, dimarahin, dikata-katain. Itu tuh saya sih nggak percaya ya kalau itu benar benar kata dia ya, nggak mungkin lah seorang ustadz masa iya didik anaknya kayak gitu, kan nggak mungkin. Udah gitu dia ngejelek-jelekin agama Islam di ceramahnya, orang yang ceramahnya di agama Islam itu ceramahnya menyuruh membenci. Mana ada kayak gitu, ibu nih, wah parah nih ibu nih, dusta banget ibu nih, bu pertanggungjawaban berat loh bu. Tapi kan dia kafir ya. Ya yang kayak gini nih nggak usah dipercaya ya, kalau ada yang kesaksian kayak gini udah ini jatuhnya dia buat menjelek-jelekan agama Islam aja nih, dia nih lebay banget ini. Jangan didengerin, jangan ditiru, apalagi ditiru jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.